Halo guys, jumpa lagi dengan Kinima. Di dunia internet, banyak sekali kita jumpai tipe orang yang berbeda-beda. Itu karena ada banyak cara seseorang untuk mengekspresikan dirinya. Nah, kali ini Kinima bakal menyajikan kelakuan random dari para netizen yang kocak hingga bikin perut kita sakit. Salah beli lampu. Video pertama menampilkan seorang bos yang sedang memarahi seorang perempuan di salah satu usaha kuliner. Kemarahan pria itu tak lain karena si karyawati salah membeli lampu yang bisa otomatis mati. Padahal si bos menyuruh untuk membeli lampu hemat energi. Sambil mengarahkan sendok dan marah-marah, pria itu tak henti-hentinya meneriakkan agar lampunya hidup kembali. Perempuan karyawati itu pun dengan muka polos berusaha membela diri. Pemotor tak pakai helm, sembunyi di bus karyawan. Menggunakan atribut keamanan berkendara dan membawa surat kepemilikan kendaraan merupakan kewajiban setiap pengendara motor. Meskipun peraturan itu sudah jelas, namun masih terdapat beberapa pengendara yang bandel dan melanggar peraturan. Tugas polisi lalu lintas adalah menertibkan lalu lintas dan menilang para pelanggar. Nah, ketika dilakukan penilangan, ada yang mematuhi proses dan ada yang memilih kabur untuk menghindar polisi. Baru-baru ini ada video viral di mana ada seorang pelanggar yang kabur ketika disamperin polisi. Saat dia didatangi polisi, orang yang tidak memakai helm itu dengan sigap masuk ke dalam sebuah bus karyawan yang sedang berhenti di sampingnya. Aksi orang itu telah sukses membuat polisi bingung lantaran pelanggar tiba-tiba menghilang. Meski sukses bikin ngakak karena aksinya, banyak netizen yang penasaran dengan nasib pengendara tersebut. Di Nigeria, orang yang membukakan pintu juga memiliki orang yang membukakan pintu untuknya. Bagi orang penting atau pejabat negara, pengawalan dan supir pribadi selalu lekat dengan orang tersebut. Tugas para pengawal dan sopir selain menjaga keamanan juga memiliki tugas untuk membukakan dan menutupkan pintu para pejabat tersebut. Namun, tahukah kamu kalau di Nigeria, orang yang membukakan pintu untuk orang penting juga memiliki orang yang bertugas untuk membukakan pintu untuknya? Keren kan? Penangkapan paling romantis. Penangkapan pelaku kejahatan oleh polisi biasanya diwarnai dengan kekerasan dan senjata api. Tapi di favela, para polisi sedang memburu kejahatan yang terorganisir, tapi salah satu penjahat tertidur tepat ketika polisi tiba di sana. Para polisi itu pun membangunkan penjahat dengan cara yang lembut dan tidak biasa. Dengan suara lembut, polisi itu mengatakan, "Maaf mengganggu tidur siangmu, kami akan membawamu ke kantor polisi. Pelan-pelan pik soto agar kamu tidak terluka." Kejadian seperti itu juga pernah terjadi di Indonesia, di mana ada aksi penangkapan pelaku kejahatan yang sedang tidur siang. Saat itu, polisi yang berpakaian preman menangkap pelaku dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun sambil memakaikan borgol kepada pelaku kejahatan.
Saat itu, pria pelaku kejahatan yang sedang tertidur di kursi sofa rumahnya tampaknya mengenakan kaos hitam. Kemudian, pria itu terbangun, namun belum sadar sepenuhnya dan nampak kebingungan saat tangannya diborgol. Halo, selamat siang. Selamat siang, Rapopo, selamat siang. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ulang tahun bareng polisi. Di tiap negara memiliki peraturan masing-masing tentang penangkapan seorang pelaku kejahatan. Di Brasil, polisi tidak bisa menangkap seorang pelaku kejahatan di bawah 18 tahun. Nah, karena peraturan itu, mereka akhirnya melakukan operasi rumah kepada seorang pencuri terkenal yang berusia di bawah 18 tahun dan menangkap tepat di hari ulang tahunnya yang ke-18. Sebenarnya, anak ini sih udah beberapa kali tertangkap, tapi selalu bebas karena masih di bawah umur. Namun di hari ulang tahunnya yang ke-18, mungkin ini terakhir kalinya anak ini berurusan dengan polisi. Pria mabuk berkelahi dengan dirinya sendiri di cermin. Bercermin di depan kaca bisa mengoreksi penampilan kita agar menjadi lebih baik. Namun bagi orang yang dalam pengaruh alkohol, bercermin berarti menantang dirinya sendiri untuk ngajak duel. Seperti yang dilakukan oleh seorang pria berambut putih berikut ini. Karena aksinya, beberapa orang di sekitarnya pun tampak menahan tawa. Latihan renang. Untuk bisa berenang dengan baik, perlu melakukan latihan dulu. Latihan bisa dimulai dengan pernafasan lalu melenturkan anggota tubuh. Jika semua sudah dilakukan, lanjutkan dengan lompatan pertamamu. Ya, mungkin untuk pertama kali kita gagal. Namun kalau dicoba terus-menerus, mungkin suatu saat dia bisa menjadi atlet. Nah guys, itulah 7 kelakuan random para warganet yang telah kami rangkum dari berbagai sumber. Kelakuan apa lagi nih yang pernah kalian lihat? Sampaikan di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih telah menonton and see you next time.